semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Nih, saya harap pertemuan kali ini menjadi lebih baik ya, diri saya dan diri Anda semuanya. Ini saya minggu lalu masih disorientasi, males ngapa-ngapain, membaca juga males, mau tidur aja males juga, mau nonton film juga males, cuma puter-puter, ngapain gitu hidupnya gak jelas ya. 1-2 halaman masih baca, tapi sekarang udah lain. Saya udah tampak agak segar ya daripada yang kemarin. Ya, udah berani menampakkan seluruh wajah saya. Saya tadi udah mulai bisa memasak itu ikan laut, tak bikin sambal goreng. Enak banget rasanya. Dan maaf sama teman saya namanya Ibob. Ibob itu salah satu sahabat saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Tapi dia cowok, dia sahabat saya paling lama. By the way, aku tuh punya 4 sahabat selama hidup ya. Namanya Mas Gatot, Blendong, si Ceng atau Surono, yang satu Ibob. Nah, ini sering saya ceritakan ke teman-teman dekat saya. Dan Mas Gatot tuh udah meninggal 2012 nggak salah. Blendong juga udah meninggal 2015 nggak salah. Ya 2015. Si Ceng Surono itu 2019 baru meninggal. Tinggal satu sahabat saya, Ibob namanya. Sedih banget, saya menangis waktu itu. Tinggal sahabat-sahabat saya. Bayangin, dunia kan banyak orang ya, miliaran, tapi yang namanya sahabat cuma dikit. Aku punya sahabat 4, udah meninggal 3. Sedih banget rasanya. Mereka memanjakan saya, mereka itu memperhatikan, sangat mengerti saya. Bahkan ketika saya salah pun dibelain. Dan kalau dalam saat saya bahagia gitu, mereka paham. Kadang malah gak ikutan, tapi kalau lagi aku sedih gitu, mereka datang. Tapi ya paling menyenangkan memang kalau sudah ngobrol sama sahabat ya. Tapi bagaimanapun kita tetap harus menjalani hidup. Saya sangat merasa kehilangan waktu itu. Bagaimana mungkin tiap kali. Jadi kalau saya sedang sedih atau apa, ke tempat Mas Gatot. Kalau saya sedang ingin mabuk atau apa di luar kota, sama Blendong-Blendong itu rumahnya Purwokerto. Terus kalau di kampung, sahabat saya di kampung nama si Ceng itu Surono. Itu saya itu nggak bisa gitar, nggak bisa nyanyi. Tapi kalau sama Surono jadi bisa, karena dia yang ngetotke, ngikutin suara saya yang pales ini. Ya, benar-benar dimanjakan. Kalau sama Ibob itu teman dari SMP. Itu sangat lucu orangnya, dan sampai sekarang kami temenan, bersahabat. Ya tahu kan namanya sahabat, beda dengan temen ya. Kalau sahabat itu dia tidak akan mungkin menjadi musuh. Dia selalu ada, kapanpun, dimanapun, jauh dekat. Itu sahabat, membela kita dalam keadaan apapun. Itu, dan mendampingi. Itu sahabat. Jangan sia-siakan seorang sahabat. Dan jangka waktunya lama dan sangat sedih jika tinggal. Dan saya baru tahu
merasakan. Dan makanya itu saya harus kuat jika sendirian. Saya tidak boleh disorientasi, tidak boleh patah semangat, karena sudah tidak seperti dulu. Dulu kalau sedih, patah semangat, disorientasi ke tempat sahabat-sahabat saya itu. Udah, sekarang harus sendirian. Ibob juga udah berumah tangga gitu. Dan pelan-pelan ya, pelan-pelan ini saya sudah mulai bisa membaca. Bukunya agak tebel. Ini saya membaca Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, biografinya Bung Karno, yang nulis Cindy Adam. Sebenarnya saya sudah pernah baca ini, tapi ini yang versi baru. Yang dulu versi Orde Baru, ini versi revisi, yang terjemahin juga lain. Dan makin lengkap gitu. Saya baca tentang Bung Karno. Ya, Soekarno itu bilang dia akan dihujat seperti bandit dan dipuja laksana dewa. Ya, banyak sekali yang gak suka, yang menghujat, tapi dia juga dipuja. Jejaknya di dunia banyak. Yang muja tidak hanya di negaranya, tapi di luar negaranya. Ada 9-10 negara ya jejaknya. Dan dia itu gelar doktor honoris causanya aja 26. 19 gelar didapat dari luar negeri, dari berbagai universitas, dan yang lain dari dalam negeri. Di Aljazair dibangun patung Soekarno yang ngerjain Dolorosa Sinaga kelihatannya. Tuh, banyak ya. Cari di YouTube. Tapi ini semakin membaca beliau itu malah semakin tidak mengkultuskan. Dia itu benar-benar orang yang sangat biasa sebenarnya. Biasa yang luar biasa ya. Ya, banyak kesalahannya, tapi banyak juga pemikiran-pemikirannya yang cemerlang begitu. Dan dia sendiri tidak mau dikultuskan sebenarnya. Itulah. Ya, setiap orang punya biografinya masing-masing, punya sejarah hidupnya masing-masing yang memang harus dijalani. Dan kadang biografi itu menjadi pengetahuan kita. Sebagaimana benda-benda di seputar saya, mereka juga punya biografi masing-masing. Ini kamar saya, rapi kan? Ya, ini lukisan-lukisannya, lukisan-lukisan kecil tuh dari teman-teman saya yang saya koleksi. Beli, tapi kadang juga dikasih. Nih, tak ceritain, itu lukisan saya, lukisan tentang potret diri saya waktu saya pantomim. Saya tuh diam-diam pantomimer ya. Ini lukisannya Meus Pras. Saya beli waktu itu. Dan ini lukisannya Tunes tentang ini apa? Itu pemain biola, tapi bentuknya agak aneh. Ada tiga tangan. Ini kenang-kenangan dari Surabaya, SMKN 12 waktu saya pentas teater Bangun Pagi Bahagia. Itu sama Pak Harwi dikasih kenang-kenangan itu. Itu tulisannya mencari bahagia gaya Andi SW dari Pak Akudiat. Dia seorang penulis naskah. Terus selamat mencari banyak lagi dari Pak Harwi. Bukalah jendela-jendela itu dari siapa itu? Oh iya, kurang jelas Pak Gradi atau siapa itu. Dan yang dari Mas Huri itu, semoga tetap mampu bangun pagi, bung. Oke, ini wajah saya sudah mulai cerah ya, tidak kusut seperti kemarin. Ya lumayan. Tuh, terus itu, nah ini lukisannya kuat orang Siluk, pemuda Siluk, penjual gudeg, dan dia inisiator
jembatan edukasi Siluk. Keren orangnya. Itu teman saya juga. Sering kadang ngadain acara di sana. Nah, ini lukisannya Mbak Tami. Saya suka sekali falsafahnya. Itu tentang dua kuda ini ya. Tentang dua kuda pacu. Itu konon narasinya tentang dua kuda itu, satunya siapa gitu namanya. Itu menyemangati, membangkitkan semangat hidup bangsa Eropa waktu itu. Mungkin waktu pasca Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Kuda itu menang pacuan, yang satunya itu kudanya tidak sempurna. Cacat kakinya, bentuk badannya juga tidak sesempurna yang satunya. Tetapi malah yang menang yang satunya, karena dia berusaha sekeras mungkin. Itu yang membangkitkan masa desersi kalau nggak salah ya, di Eropa sana. Kemudian kuda seperti itu aja bisa bangkit, bisa memenangkan dan bisa berlari dengan sekuat tenaga. Jadi kita harus bisa. Gitu ceritanya. Kalau yang ini. Nah, ini lukisannya Mas Gilang Nuari. Itu menginterpretasi dari karya cerpen saya. Judulnya Galuh Suka Mencuri Bunga Mawar. Nih. Nah, kalau ini lukisannya Pinky Ayako. Itu teman saya. Dulu sering artis di Bengkel Mem Teater. Cewek orangnya. Itu tunes lagi tuh, tunes. Ini dari kepala ke kepala. Pernah saya jadikan puisi ini. Dimuat di Minggu pagi. Dan waktu itu tunes pameran pertama di Ars Kos Cafe, Asmara Cafe nggak salah. Saya menjadi pembukanya saya. Nah, saya tuh melihat lukisannya itu, saya tuh nggak berani minta. Orang itu nggak enak kan, dan ya cuman saya batin aja, ini bagus. Dan setelah pameran tiba-tiba tunas datang, Mas Andi, saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi saya ngasih lukisan. Saya dikasih ini, dan ini lukisan yang saya batin itu. Aneh kan? Ya gitu, kadang batin itu lebih tajam komunikasinya. Saya baru merasakan itu kemarin, tahun berapa lupa aku, sama tunes waktu itu. Dikasih tunes dan saya senang sekali terus mengantarkannya. Gitu deh. Oh iya, tadi hari ini saya sudah mulai masak juga. Udah 2 hari ini masak. 3 hari ini sih. Kemarin masak, kemarin lusa masak jangan bening, terus sop, terus ini sambal goreng ikan laut. Wah, enak banget. Tadi saya maam sama ibu kebetulan kesini. Ini saya tuh punya rencana bikin bisnis kecil-kecilan sama ibu ya, semoga berkembang. Kerajinan handmade, bikin jam sama bikin gantungan kunci sama bikin cermin gitu. Nah, tadi sini ngerjakan itu. Ngantuk ya, saya pengen tidur dulu ya. Besok saya jadi juri pantomim di Dinas Sleman sama Vicky sama Wiambuko Tias, si Buko pantomimer cewek. Gitu deh, semakin baik ya kabarnya. Besok cerita lagi. Aku pasti cerita lagi ya, kesana kemari. Yang penting tetap seneng ya, dan jangan sering-sering desorientasi, apalagi mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Jangan ya, jangan. Cintailah egomu, cintailah dirimu, dan bikinlah sesuatu. Oke, see you, cus. Dah, I love you all, love you semuanya. Seneng bisa cerita, besok cerita lagi ya. See you.